Di Jepang, banyak orang berusia 80 bahkan 90 tahun masih bangun pagi dengan langkah ringan. Mereka berjalan ke taman, menyapu halaman, atau sekadar menatap matahari terbit sambil meneguk air hangat. Tubuh mereka tenang, napas mereka lembut, dan ginjal mereka tetap bekerja baik, seolah waktu berjalan lambat bagi mereka. Sementara di banyak tempat lain, di usia yang sama, tubuh mulai lemah, tekanan darah naik, dan ginjal sering menjadi sumber penyakit yang diam-diam mematikan. Apa yang membuat orang Jepang berbeda? Apakah karena makanan mereka, kebiasaan mereka, atau cara mereka memandang hidup? Kita akan menelusuri rahasia orang Jepang menjaga kekuatan ginjal, bukan dengan obat, tapi dengan kebijaksanaan sederhana yang diwariskan turun-temurun. Sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena setiap minggu, kita akan belajar cara sederhana menjaga tubuh tetap kuat, dengan kebijaksanaan hidup dari Timur. Segmen 1, Ginjal dalam Pandangan Timur. Dalam filosofi pengobatan Timur, ginjal bukan sekadar penyaring racun. Ginjal adalah rumah bagi energi kehidupan, tempat menyimpan chi atau ki, kekuatan vital yang menopang daya tahan tubuh. Orang Jepang menyebutnya ji no chikara, kekuatan dari ginjal. Ia dianggap sebagai sumber keseimbangan tubuh dan ketenangan jiwa. Ketika seseorang kehilangan tenaga, wajah pucat, atau mudah cemas, mereka tidak hanya berkata, ginjalnya lemah secara fisik. Mereka berkata, energinya menurun. Karena bagi mereka, ginjal bukan hanya organ, melainkan pusat kehidupan. Ginjal yang sehat mencerminkan aliran hidup yang tenang. Dan disinilah rahasianya, bukan hanya makanan atau olahraga, tapi cara mereka hidup dengan ritme yang lembut dan sadar. Di Jepang, menjaga ginjal berarti menjaga keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Segmen 2, Air, unsur kehidupan ginjal. Ginjal adalah organ air. Ia bekerja dengan aliran cairan, dan tak menyukai kekeringan. Di Jepang, air tidak hanya diminum, air dihormati. Setiap pagi, banyak orang Jepang meneguk segelas air hangat sebelum berbicara, sebelum makan, bahkan sebelum melihat ponsel. Air hangat dianggap membangunkan tubuh secara lembut. Berbeda dengan air dingin yang membuat pembuluh menyempit, air hangat membantu sirkulasi. Ia memberi jeda lembut bagi ginjal untuk mulai bekerja. Kita sering lupa minum air. Sibuk, lupa, atau menunda buang air kecil. Padahal setiap kali kita menahan kencing, ginjal menanggung beban diam-diam. Di Jepang, mereka minum bukan karena haus, tapi karena menghargai tubuh mereka sendiri. Segmen 3, Makanan yang menenangkan ginjal. Makanan orang Jepang terkenal sederhana. Nasi putih, ikan panggang, sayur rebus, sup miso, dan acar kecil. Tapi kesederhanaan itu justru membuat tubuh mereka ringan. Garam digunakan sedikit. Gula hampir tak ada. Mereka menghindari makanan berlebihan, karena mereka percaya, makanan yang terlalu banyak rasa akan mengganggu keseimbangan tubuh. Dalam budaya mereka, rasa alami dianggap paling baik untuk ginjal. Makanan harus menenangkan, bukan menantang. Sementara di banyak tempat, kita terbiasa dengan makanan instan, minuman manis, dan cemilan asin yang perlahan membebani ginjal. Mereka memilih untuk tidak berlebihan. Karena bagi orang Jepang, keindahan hidup ada pada kesederhanaan. Segmen 4, Bahaya diam-diam, kebiasaan sepele yang merusak ginjal. Namun, tidak semua orang menyadari bahwa kebiasaan kecil bisa membebani kerja ginjal. Menahan kencing terlalu lama. Kurang minum air putih. Sering tidur larut malam. Terlalu banyak makanan asin. Dan jarang bergerak. Kebiasaan itu tampak sepele, tapi ibarat batu kecil yang menumpuk, lama-lama menghancurkan aliran lembut di dalam tubuh. Di Jepang, mereka memperingatkan anak-anak. Jangan biarkan tubuhmu menunggu, dengarkan panggilannya. Kesehatan, bagi mereka, bukan tentang menghindari penyakit, tapi tentang menjaga keharmonisan kecil setiap hari. Ginjal bekerja tanpa henti. Ia tak pernah istirahat. Maka, tugas kita hanyalah membantu, bukan membebaninya. Segmen 5, Pola tidur dan ritme tubuh. Dalam pengobatan Timur, ginjal beristirahat paling baik di antara pukul 11 malam hingga 3 pagi. Saat itu, tubuh melakukan regenerasi. Tapi jika seseorang masih terjaga di waktu itu, menonton, bermain ponsel, bekerja, ginjal kehilangan waktunya untuk pulih.
Itulah sebabnya di Jepang, banyak lansia tidur lebih awal. Mereka percaya tidur adalah bentuk rasa hormat terhadap tubuh. Di beberapa desa, ada tradisi minum teh herbal sebelum tidur, agar tubuh tenang. Daun shiso, jahe hangat, atau sekadar air rebusan barli, minuman sederhana untuk memeluk tubuh dari dalam. Kita terlalu sering mengejar waktu. Sementara mereka, belajar berjalan seirama dengan waktu. Segmen 6, bergerak dalam ketenangan. Olahraga yang baik untuk ginjal bukanlah yang keras, tapi yang ritmis, tenang, dan berkesinambungan. Di taman-taman Jepang, setiap pagi terlihat barisan orang tua melakukan senam lembut, radio taiso. Gerakannya sederhana, tapi dilakukan dengan penuh kesadaran. Mereka tidak mengejar bentuk tubuh, tapi aliran napas. Karena setiap kali napas tenang, darah pun mengalir lembut. Dan itulah yang disukai ginjal. Orang Jepang percaya, tubuh yang lentur membuat hati damai. Hati yang damai membuat aliran energi mengalir tanpa hambatan. Gerakan kecil yang dilakukan setiap hari lebih kuat dari olahraga keras yang dilakukan sesekali. Segmen 7, ketenangan pikiran, kekuatan ginjal. Emosi juga memengaruhi ginjal. Ketika seseorang terlalu lama merasa takut, cemas, atau stres, ginjal melemah perlahan. Itu sebabnya orang Jepang banyak memelihara rasa syukur. Mereka mengucapkan, itadakimasu, sebelum makan, dan, arigatou, setelah selesai. Ucapan sederhana yang mengingatkan mereka untuk hidup dalam kesadaran. Ketenangan pikiran bukan hadiah, tapi latihan. Dan bagi mereka, menenangkan hati berarti menolong tubuh. Ginjal yang kuat berasal dari pikiran yang damai. Karena tubuh dan pikiran, bagi orang Jepang, bukan dua hal yang terpisah. Segmen 8, mewariskan kebiasaan baik. Di Jepang, anak-anak diajarkan sejak kecil untuk minum air putih sebelum tidur, mengunyah perlahan, dan tidak makan berlebihan. Di sekolah, mereka membersihkan kelas bersama-sama, menanam sayur, dan belajar menghargai waktu makan. Semua itu bukan hanya soal disiplin, tapi tentang menghargai tubuh sejak dini. Maka tak heran, ketika mereka dewasa, kebiasaan baik itu sudah menjadi bagian dari napas kehidupan. Kebiasaan kecil yang baik, bila dilakukan bertahun-tahun, menjadi pelindung tubuh. Dan kebiasaan kecil yang buruk, bila dibiarkan, menjadi beban bagi ginjal. Dari air hangat di pagi hari, tidur yang cukup di malam hari, hingga rasa tenang di hati, semuanya terhubung. Ginjal yang kuat bukan hanya karena makanan sehat, tapi karena hidup yang tidak terburu-buru. Kita tidak perlu menjadi orang Jepang untuk belajar dari mereka. Cukup memulai dari hal kecil, segelas air hangat, napas tenang, dan tidur lebih awal. Hidup sehat bukan hasil dari perjuangan keras, tapi dari kebiasaan lembut yang dilakukan terus-menerus. Karena ketika kita hidup dalam ketenangan, tubuh pun tahu bagaimana cara menyembuhkan dirinya sendiri. Di Jepang, tubuh dan hati dianggap satu kesatuan. Orang yang tenang jantungnya, biasanya juga tenang ginjalnya. Karena keduanya bekerja berdampingan, seperti dua sungai yang saling memberi arah. Bagian kedua dari perjalanan ini akan membawa kita memahami bagaimana orang Jepang menjaga keseimbangan itu. Dari cara mereka makan, berjalan, bernapas, hingga berpikir. Dan mungkin, kita akan belajar bahwa rahasia hidup panjang tidak terletak pada apa yang mereka miliki, tapi pada bagaimana mereka menjalani hari-hari sederhana dengan penuh rasa syukur. Segmen 1, Washoku, makanan yang mendidik tubuh. Bagi orang Jepang, makanan bukan hanya soal rasa, tapi cara menghormati tubuh. Konsep ini dikenal dengan nama Washoku, atau makanan yang membawa harmoni. Di meja mereka, selalu ada keseimbangan warna dan rasa, asin, manis, asam, pahit, dan umami. Tidak ada yang mendominasi, semuanya selaras. Setiap piring kecil diatur dengan presisi, bukan untuk estetika semata, tapi karena mereka percaya bahwa tubuh menyukai keteraturan. Mereka tidak makan sampai kenyang. Ada filosofi yang disebut hara hachibu, berhenti makan ketika perut terasa 80% penuh. Cara sederhana ini melatih tubuh dan ginjal untuk tidak bekerja berlebihan. Bagi mereka, keindahan bukan pada berapa banyak yang kita makan, tapi bagaimana kita menghargainya. Segmen 2, rahasia minuman Jepang. Teh hijau, air barli, atau air hangat dengan sedikit jahe, itulah teman setia orang Jepang.
Mereka jarang mengonsumsi minuman manis kemasan. Bahkan di mesin penjual otomatis, minuman teh tanpa gula adalah yang paling banyak dijual. Teh hijau mengandung antioksidan alami bernama catechin, yang membantu melindungi pembuluh darah dan menurunkan beban kerja ginjal. Namun, bagi mereka, manfaat bukan alasan utama. Minum teh adalah momen hening, waktu untuk berhenti dan bernapas. Dalam keheningan secangkir teh, mereka belajar menghargai hidup. Segmen 3, makanan tanpa terburu-buru. Di Jepang, waktu makan bukan saat untuk berdebat atau terburu-buru. Mereka makan perlahan, menikmati setiap suapan seolah berbicara dengan tubuh. Setiap kunyahan membantu kerja ginjal dan lambung. Makanan yang dikunyah dengan tenang lebih mudah diserap, membuat sirkulasi energi berjalan alami. Anak-anak di sekolah tidak diperbolehkan meninggalkan makanan. Mereka makan bersama, dalam keheningan, sebagai bentuk rasa terima kasih. Kita sering makan sambil menonton televisi, sambil bicara, sambil berpikir tentang pekerjaan. Padahal, dalam ketenangan makan, tubuh sedang berterima kasih pada kita. Dan disitulah letak rahasia mereka, kesadaran penuh bahkan dalam hal yang sederhana. Segmen 4, alam sebagai terapi. Bagi banyak lansia di Jepang, berjalan kaki bukan sekadar olahraga. Itu adalah bentuk meditasi. Mereka menyebutnya Shinrin-yoku, atau mandi hutan. Bukan mandi air, tapi mandi udara, cahaya, dan aroma pepohonan. Dalam pengobatan modern, kegiatan ini terbukti menurunkan tekanan darah, menstabilkan detak jantung, dan memperbaiki fungsi ginjal. Namun bagi mereka, semua itu hanya bonus. Yang utama adalah rasa damai saat berada di tengah alam. Ginjal dan jantung bekerja lebih baik ketika kita tenang. Dan alam adalah tempat terbaik untuk belajar tenang. Segmen 5, menyelaraskan napas dan gerak. Di taman-taman Jepang, pagi hari selalu dipenuhi orang melakukan gerakan lembut. Mereka memutar pergelangan tangan, mengangkat tangan perlahan, lalu menunduk dengan napas panjang. Gerakan ini disebut radio Taiso. Dikenalkan sejak tahun 1928, tujuannya sederhana, membuat tubuh tetap lentur dan darah mengalir lancar. Olahraga ini hanya berlangsung 10 menit, tapi dilakukan setiap hari oleh jutaan orang. Gerakan kecil, tapi dilakukan dengan kesadaran penuh. Itulah bentuk cinta terhadap tubuh yang sesungguhnya. Ketika jantung berdetak lembut dan ginjal bekerja tanpa beban, hidup menjadi selaras seperti irama alam. Segmen 6, rumah yang menenangkan tubuh. Rumah tradisional Jepang dirancang bukan hanya untuk estetika, tapi juga kesehatan. Lantai tatami yang hangat di kaki, jendela lebar yang membiarkan cahaya alami masuk, dan taman kecil di dalam rumah, semuanya membantu tubuh bernapas. Cahaya alami membantu ritme sirkadian tubuh, membuat tidur lebih teratur, dan membantu ginjal beristirahat pada waktunya. Mereka menjaga rumah tetap bersih, sederhana, dan tidak berantakan. Karena mereka percaya, rumah yang tenang menciptakan hati yang tenang. Dan hati yang tenang menenangkan organ dalam. Rumah kayu Jepang, cahaya matahari menembus pintu shoji. Segmen 7, waktu dan kebiasaan. Di Jepang, waktu bukan musuh, tapi teman. Mereka hidup dalam ritme yang konsisten. Makan di waktu yang sama, tidur di waktu yang sama, berjalan di waktu yang sama. Konsistensi sederhana itu membuat tubuh tidak terkejut. Ginjal tahu kapan harus bekerja keras, dan kapan harus beristirahat. Kita sering hidup dengan pola tak menentu, tidur larut, makan seenaknya, bekerja tanpa henti. Tubuh tidak suka ketidakteraturan. Karena tubuh, sama seperti alam, bekerja dengan ritme yang lembut dan tetap. Segmen 8, hubungan emosi dan organ dalam. Dalam filsafat Jepang, setiap emosi memiliki rumah di tubuh. Rasa takut tinggal di ginjal. Rasa marah di hati. Rasa cemas di perut. Dan rasa tenang di dada. Maka, ketika seseorang terlalu banyak merasa takut, ginjal melemah. Tapi ketika seseorang belajar percaya dan memaafkan, ginjal mendapatkan tenaganya kembali. Karena itu, banyak lansia Jepang melatih hati dengan bersyukur. Bukan dengan berusaha keras melupakan masa lalu. Ketenangan batin adalah obat alami yang paling kuat untuk organ-organ kita. Segmen 9, seni hidup tenang. Seni dan kesehatan saling terhubung di Jepang. Mereka membuat bonsai,
merangkai bunga ikebana, menulis kaligrafi, atau sekadar melukis di halaman rumah. Kegiatan ini bukan sekadar hobi. Ia melatih napas, kesabaran, dan fokus, semua hal yang menenangkan jantung dan ginjal. Setiap goresan kuas adalah latihan untuk tidak terburu-buru. Bagi mereka, menjaga kesehatan adalah juga menjaga keindahan dalam hidup. Hidup sehat bukan hasil dari satu kebiasaan besar, tapi dari 1000 kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari air hangat di pagi hari, langkah lembut di taman, hingga makan tanpa terburu-buru. Semua itu adalah bentuk rasa terima kasih pada tubuh. Orang Jepang tidak takut menua. Karena mereka tahu, tubuh yang dijaga dengan lembut akan membalas dengan kekuatan yang tenang. Di bagian terakhir nanti, kita akan melihat bagaimana ketenangan itu membawa mereka pada usia panjang. Dan bagaimana mereka menua tanpa kehilangan semangat hidup. Karena rahasia sejati bukan sekadar hidup lama, tapi hidup dengan hati yang tenang hingga akhir.